Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks pen. Sudah siap ya? Kita akan membuka share screen. Pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyimpulkan struktur teks cerita pendek, dan yang kedua nanti menyimpulkan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian itu nantinya diharapkan dapat menyimpulkan struktur teks cerpen, dan juga kalian nanti menemukan struktur kebahasaan pada teks cerita pendek. Oke. Nah, sekarang untuk yang struktur cerita pendek. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada sebuah struktur, ada sebuah bagian di sana. Di situ terlihat ada tulisan orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, itulah bagian nama-nama daripada struktur cerita pendek. Nah, jadi struktur cerpen atau cerita pendek itu ada 4, atau mungkin lebih dikenal dengan 3 ya. Jadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk di buku paket dinas itu di halaman berapa ya? Saya buka dulu. Buku paket dinas di halaman 62 itu strukturnya modelnya seperti ini. Tapi kalau di buku tulis kalian, di buku paket kalian dengan buku platinum itu strukturnya ada 3 di halaman 108. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke. Nah, sekarang struktur teks cerpen itu ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, yang tadi yang rangkaian peristiwa berarti tidak ada. Rangkaian peristiwa nanti masuknya sebagai komplikasi. Jadi, orientasi. Nah, sekarang yang orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah bagian peristiwa, bagian daripada teks cerpen yang posisinya itu paling atas, yang isinya adalah pengenalan. Jadi orientasi adalah bagian pengenalan, atau bagian ini berisi penentuan peristiwa sehingga menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan atau kisah. Nah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Nah, bagian orientasi ini adalah bagian pengenalan. Ciri-cirinya apa? Belum ada konflik di sini. Jadi mengenalkan tokoh, mengenalkan latar, seperti itu. Hanya pengenalan-pengenalan saja. Nah, sampai akhirnya nanti bagian yang kedua itu rangkaian peristiwa. Nah, kisah itu kemudian berlanjut. Nah, kemudian sampailah kepada bagian yang ketiga, namanya komplikasi. Nah, bagian komplikasi ini adalah bagian munculnya masalah sampai pada puncak masalah. Jadi komplikasi itu bagian di mana masalah itu sudah muncul, kemudian sampai pada puncaknya. Puncak masalah namanya klimaks. Jadi di bagian ini itu bagian yang bisa dibilang seru, rame. Kalau orientasi itu masih ya belum ada masalah, santai. Ya. Nah, bagian komplikasi ini bagian yang sudah mulai muncul masalah, problem, kemudian segala permasalahan ada. Nah,
Sampai terakhir, bagian terakhir itu adalah resolusi. Nah, resolusi adalah bagian di mana masalah itu menemukan jalan keluar. Namanya saja solusi. Re itu solusi, penemuan atau penyelesaian masalah. Nah, pada bagian ini masalah sudah menemukan jalan keluarnya. Jadi ibaratkan sebuah tangga itu seperti ini. Nah, jadi bagian orientasi itu belum ada masalah, kemudian rangkaian peristiwa tidak komplikasi, kemudian resolusi adalah bagian penyelesaian masalah. Itu seperti itu. Kemudian untuk kebahasaan teks cerpen itu yang nampak itu adalah yang pertama ada penggunaan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Nah, jadi seperti pada unsur intrinsik di awal itu kata ganti orang itu ada 3, ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, jadi orang pertama kata gantinya aku atau saya, orang kedua kamu, orang ketiga itu dia atau mereka, atau juga nama orang. Jadi aku, kau, dan dia. Nah, kemudian ciri kebahasan yang kedua yaitu ada penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi kalau keterangan waktu kan ada unsur waktu di dalamnya, kan ada pada suatu hari, saat ini, kemudian setelah itu adalah unsur-unsur waktu. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Penggunaan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Berarti penggunaan kata benda secara spesifik. Misalnya pada kata beringin. Beringin itu kan kata khusus daripada pohon. Kemudian ada kata trembesi misalnya. Kan pohon trembesi. Nah, trembesi itu adalah kata khusus. Nah, jadi kata-kata khusus itu banyak muncul di cerpen. Berikutnya ciri kebahasan yang keempat yaitu ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Nah, jadi di sini menggunakan deskripsi itu adalah penggambaran. Nah, penggambaran secara terperinci, penggambaran secara khusus. Seperti itu. Nah, misalnya baunya seperti apa. Nah, kemudian khusus secara jelas digambarkan apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Kemudian ciri kebahasan yang terakhir yaitu penggunaan gaya bahasa atau majas. Nah, jadi dalam cerpen itu juga ada majas. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperindah teks tersebut. Kalau dalam puisi, karena puisi itu memang menekankan pada kata-kata yang indah, makanya majas itu menjadi hal yang biasa pada puisi. Nah, kalau dalam cerpen itu pun ada penggunaan majas, bahkan bukan ada ya, bagi beberapa penulis itu banyak menggunakan majas. Nah, ada majas simile misalnya. Nah, majas simile ini adalah perbandingan langsung. Nah, biasanya ditandai dengan kata ibarat, bagaikan, laksana, seperti, itu adalah majas simile. Kemudian contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Pada kata dia terbang bagai batu lepas. Nah, pada kata bagai itu menunjukkan perbandingan dan itu adalah majas simile. Kemudian ada juga majas metafora.
perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Nah, contohnya seperti apa? Dia memiliki hati batu. Dia memiliki hati batu. Kemudian pada kata hati batu itu adalah majas metafora. Keras kepala seperti lembu. Nah, ini di samping bisa dimasukkan sebagai majas simile, juga bisa dimasukkan sebagai majas metafora. Karena apa? Karena dibandingkan keras kepala seperti lembu, bagaikan lembu. Itu juga bisa sebagai metafora, bisa sebagai simile. Kemudian juga yang sering banget muncul itu adalah majas personifikasi, yaitu benda mati yang seolah-olah seperti benda hidup. Misalkan awan tertatih-tatih melintasi langit, nah, itu kan melambangkan sifat manusia, tertatih-tatih. Nah, tetapi ini awan yang bukan manusia, ini disifatkan seperti manusia. Kemudian kerikil di jalan tampak pucat sedih. Padahal pucat itu adalah ya manusia itu kan kalau sakit tampak pucat. Nah, ini kerikil, nah, ini tampak pucat sedih. Itu seperti manusia. Nah, itu majas-majas yang sering muncul. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Artinya dalam teks cerita pendek itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak perlu kita jawab. Nah, itu namanya pertanyaan retoris. Oke, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA grup ataupun WA kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.